akar-akar pohonnya itu sangat banyak sekali yang sudah menyatu dengan candi, menyatu dengan tanah yang ada di sekelilingnya, teman-teman. Nah, seperti ini bisa dilihat ya, sudah menyatu. Wih, dan akar pohonnya ini pun cukup besar-besar, teman-teman, yang sudah menyatu di sini. Nah, ini sudah menyatu ya. Kalau kita lihat di luar negeri, ya di mana itu, di Thailand. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam budaya. Jadi hari ini kita berada di Desa Candirejo, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Dan hari ini kita berada di salah satu tempat bersejarah, teman-teman. Ya, ulang tahun Nganjuk. Ya, memang dari sini ya. Dulu pernah ditemukan sebuah prasasti yang dinamakan dengan Prasasti Anjuk Ladang, teman-teman. Nah, unik candinya yang usianya sudah 1000 tahun, teman-teman. Ya, yaitu dibangun pada tahun 937 Saka, ya, yaitu di masa era Mataram kuno, teman-teman. Nah, dulunya tempat ini juga pernah menjadi tempat pertempuran, ya, peperangan antara Mataram kuno dan Sriwijaya, teman-teman. Nah, jangan kemana-mana, saksikan terus untuk ekspedisi kita kali ini di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Yuk ikuti terus perjalanan saya hari ini. Nah, masyarakat menamai adalah Candi Lor, ya. Candi Lor itu, candi adalah sebuah bangunan, ya. Lor adalah, kalau di bahasa Indonesia itu adalah utara, teman-teman. Candi utara. Nah, Candi Lor atau Candi Bata ini adalah peninggalan Empu Sendok dari masa kerajaan Mataram kuno, ya, dalam prasasti Anjuk Ladang pada tahun 937 Masehi, ya. Disebutkan bahwa Empu Sendok menetapkan daerah Anjuk Ladang sebagai daerah bebas pajak. Upeti yang seharusnya digunakan untuk membayar pajak sebagian dialihkan untuk kebutuhan dalam merawat bangunan Suci Jaya Stamba atau Tugu Kemenangan berupa Candi Lor. Sebab dari adanya penetapan tersebut, Sambanda tidak begitu jelas karena bagian prasasti Anjuk Ladang telah usang. Namun terdapat bahwa adanya prasasti ini berkaitan dengan kemenangan Empu Sendok atas Malayu di Anjuk Ladang, sehingga kemudian daerah Anjuk Ladang diberikan hadiah berupa bebas pajak, ya. Keberadaan Candi Lor ini dan prasasti Anjuk Ladang merupakan sesuatu yang sangat bernilai bagi masyarakat Kabupaten Nganjuk, teman-teman. Ya, maka dari itu dibuatnya prasasti Anjuk Ladang dikaitkan dengan keberadaan Candi Lor, yaitu pada 10 April 937 Masehi dijadikan sebagai hari jadi Kabupaten Nganjuk, teman. Yuk kita lanjut lagi ke sana. Nah, teman-teman, kita seperti memasuki area yang sangat suci, ya. Jadi membentuk seperti adanya tangga seperti ini. Kemudian di atas ini itu merupakan sebuah tempat yang sangat luar biasa, ya. Nah, nampak sekali ya, batu bata yang berserakan dan kemudian candi. Ada candi, ya, yang dililit oleh pohon raksasa seperti ini, ya, teman-teman, Sobat Cakra Panorama. Wow, coba kita besarkan sedikit. Oke. Nah, seperti ini. Jadi bagian-bagian bawahnya itu sudah rusak, teman-teman. Sebagian rusak dan di tengahnya sana itu masih utuh. Dan di atas itu mungkin nggak di renovasi, ya, teman-teman, ya. Karena apa? Karena mungkin ini, ya, mungkin sudah nggak bisa diperbaiki, teman, ya. Karena memang faktor alam, teman. Nah, di sini juga ada makam, teman-teman. Nah, makamnya siapa ini? Nah, makam ini itu ada sejak zaman itu, ya. Ada sejak zaman lama banget, teman-teman. Entah ini dulunya untuk menutupi bangunan ini biar tidak dirusak, ya, karena memang sebagian seperti itu, teman, Sobat Cakra Panorama.
Nah, seperti inilah lokasinya ya, yang cukup menarik bagi saya ya. Dan di sebelah sana itu ada akar-akar pohon yang sangat besar teman-teman ya. Jadi sebagian ini ada batu bata kuno yang cukup besar. Nah teman-teman, kalau Majapahit itu ukuran batu batanya itu agak kecil ya, agak kecil. Kemudian ada 3 jari ya, 3 jari biasanya untuk perekat. Nah tapi kalau di apa Empu Sendo itu ukurannya lebih besar teman ya, seperti 2 kali lipatnya, mulai dari ketebalannya, kelebarannya, terus kemudian panjangnya teman-teman. Nah ini juga ada bagian-bagian yang cukup menarik teman-teman. Sobat Cakra Panorama, wow ya, menarik teman-teman. Nah di sini sebelum kita naik ke sana, kita ke sini dulu ya teman-teman. Nah, ini mungkin adalah candi Perwara atau candi ini biasanya Gapura masuk ya teman-teman. Ini sudah rusak tapi bagian-bagian pondasinya ini masih utuh, kelihatan utuh banget dan cukup menarik dan cukup bagus. Nah, oh. Oke, coba kita ke sisi sini teman ya. Nah di sini itu ada, entah ini adalah sebuah yoni atau kalau saya melihat ini adalah sebuah yoni teman, tapi yoni yang sudah rusak. Nah pipih itu ya, ini yoni yang sudah rusak teman ya, rusak yoninya. Nah ini juga, ini rusak teman, sebagian sudah rusak, sudah pecah. Nah teman-teman, mungkin ya kerusakan ini itu bisa karena faktor alam, bisa karena kesengajaan peralihan kepercayaan pada waktu itu, kita juga kurang paham ya teman-teman. Karena memang kalau ini kalau kena bencana nggak mungkin seperti ini ya. Coba Cakra, nah, ini masih disakralkan. Dan coba kita naik ke atas dan coba kita lihat, kita naik tangga seperti ini ya teman-teman. Coba Cakra Panorama. Nah, oke, nah seperti ini bisa kita lihat. Jadi ada bagian-bagian yang rapuh karena mungkin adanya ini teman, adanya apa? Pergerakan, ya, pergerakan karena di situ ada pohon yang sangat besar. Ya, nah seperti ini rusak ya, apa aus ya, dan sebagian sini juga rusak, sudah berlumut teman-teman. Sobat Cakra Panorama, coba kita geser ke sini sedikit ya. Nah ini nggak boleh ya, dilarang untuk naik. Di sini juga ada akar-akar pohon yang ya begitu ya, akar-akar yang melilit sudah menyatu sama bagian candi ini. Ketika pohon ini dihilangkan, mungkin akan roboh. Nah, ada dua ini ya teman-teman ya. Sebenarnya ada manfaatnya, juga ada sisi buruknya teman-teman. Ya merusak, ya menopang, ya. Kemudian nggak roboh ya. Bisa jadi kalau nggak ada pohon ini juga bisa jadi roboh teman-teman. Tapi ini nggak roboh. Nah, ini unik teman. Jadi akar-akar pohonnya itu sangat banyak sekali yang sudah menyatu dengan candi, menyatu dengan tanah yang ada di sekelilingnya, teman-teman. Nah, seperti ini bisa dilihat ya, sudah menyatu. Wih, dan akar pohonnya ini pun cukup besar-besar, teman-teman, yang sudah menyatu di sini. Nah, ini sudah menyatu ya. Kalau kita lihat di luar negeri, ya di mana itu, di Thailand atau di mana Kamboja ya, itu adalah Angkor Wat. Nah, Angkor Wat ini adalah bangunan bersejarah yang dimana di situ dikelilingi oleh pohon-pohon besar seperti ini. Ya, dikelilingi, dililit, kemudian sudah menjadi bagian dari candi itu sendiri atau bagian dari apa bangunan bersejarah itu, teman. Nah, ini the rail ini the Angkor Wat-nya Nganjuk ya, Anjuk Ladang, teman. Nah, bagian-bagian di sini itu sudah ada yang kropos, teman. Ada yang sebagian sudah jatuh. Nah, tiap tahun kalau musim penghujan itu kata siapa tadi? Kata juru kunci, itu ambruk, teman. Ya. Ada bagian yang ambruk-ambruk itu.
asik sih candinya ya, asik, unik, karena hanya ada di Nganjuk ini candi semacam ini ya. Candi yang diampit, candi yang dililit oleh akar pohon besar atau pohon raksasa. Nah, bagian-bagian bawahnya itu masih utuh teman ya, masih utuh, masih apa, tidak rusak ya, cuma hanya bagian-bagian di atas itu. Nah, pohon ini cukup besar ya, ini pohon, padahal ini pohon ini itu apa ya, miring ya, kemiringan sekitar berapa ini ya, miring dan berat. Nah, ini pohon luh, dan candi ini cukup besar teman ya. Wow. Nah, candi ini dibangun karena membebaskan, dan ada prasasti yang dimana di sini adalah tempat ya, tempat peperangan pada waktu itu, atau sebuah simbol kemenangan dari Mataram kuno yang dipimpin oleh Empu Sendok melawan Sriwijaya, teman. Unik ya. Nah, itu pohonnya teman, tak lihat kan, besar. Coba kita turun ya biar kelihatan teman. Kita muter dulu dan kemudian kita turun. Kita lihat dari sini dulu ya. Nah, seperti inilah teman-teman, Sobat Cakra Panorama. Coba kita geser ke sini dan kita lihat dulu ya, bentuknya seperti apa, biar ini kita cari gambar yang full teman, dari si jauh ya. Nah, kalau dari sini tuh kelihatan full ya. Nah, seperti ini. Luar biasa ya, Sobat Cakra. Tingginya kurang lebih sekitar 5 meter ini. 5 meteran teman. Oke, Sobat Cakra. Ya, oke. Teman-teman, Sobat Cakra, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, eksplornya. Penjelasan saya mungkin kurang detail, tetapi saya menjelaskan secara garis besar saja bahwasanya tempat ini adalah merupakan tempat peninggalan dari Empu Sendok yang dibangun pada tahun 937 Masehi. Dan pernah ditemukan juga prasasti Anjuk Ladang, teman-teman, yang saat ini sudah menjadi hari jadinya Kabupaten Nganjuk ini, teman Sobat Cakra Panorama. Ya, cukup sekian saya Giri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam budaya Nusantara.